Saudara, ketidakpastian situasi ekonomi global imbas perang dagang Amerika dan Tiongkok serta kondisi geopolitik di Timur Tengah rupanya memberi dampak besar pada perekonomian Indonesia. Kondisi ini bahkan berpotensi melemahkan beberapa sektor industri dalam negeri dan mengancam pasar tenaga kerja. Belum lagi adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dengan banyaknya pelamar kerja yang berujung pada tingginya angka pengangguran. Situasi pun kian rumit akibat bergulirnya badai pemutusan hubungan kerja. Situasi PHK tak hanya dirasakan pekerja sektor swasta, namun juga menyasar sektor pemerintahan. Ini adalah aksi ratusan pekerja pendamping desa yang tergabung dalam aliansi pendamping desa Merah Putih yang menerobos masuk ke gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menuntut penolakan PHK massal. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, massa sempat memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan dan kepolisian. Setidaknya sebanyak 1.040 orang pendamping desa di tahun 2025 kehilangan pekerjaannya. Bagi para pekerja, tentu hilangnya mata pencaharian bak kiamat kecil, apalagi di tengah situasi ekonomi dunia yang tak pasti. Mencari pekerjaan semakin sulit karena lowongan pekerjaan makin terbatas. Susahnya mendapat pekerjaan membuat pencari kerja berlomba-lomba mencari peluang kerja. Seperti yang baru-baru ini menjadi sorotan, saudara, antrian panjang para pencari kerja yang membludak di halaman Balai Kota DKI atau di Balai Kota Daerah Khusus Jakarta untuk melamar posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Di tengah sulitnya mendapat kerja, lowongan PPSU yang dibuka oleh pemerintah provinsi cukup menggiurkan karena menawarkan gaji sebesar 5,3 juta rupiah per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi. Pekerja yang diterima menjadi PPSU juga akan mendapat tunjangan hari raya dan BPJS. Belum lagi syarat melamar yang tak memberatkan seperti minimal lulusan pendidikan sekolah dasar atau SD. Tapi minimnya syarat dan tingginya benefit membuat persaingan makin ketat, apalagi pada tahap pembukaan pertama kuota yang diperebutkan hanya sejumlah 1.100 orang. Dan inilah saudara pemandangan pintu masuk ke Balai Kota Jakarta pada Rabu 23 April lalu. Sejak pagi calon pelamar dari yang muda hingga tua sudah rela mengantri dengan membawa berkas persyaratan untuk melamar sebagai PPSU. Tingginya antusias warga mencoba peruntungan pekerja di Pemprov DKI atau di Pemprov Daerah Khusus Jakarta membuat antrian sempat memanjang hingga trotoar jalan. Salah satu pendaftar yang mengadu nasib sebagai pekerja PPSU adalah Salman, warga Jakarta yang rela mengantri selama 5 jam untuk menyerahkan berkas lamaran. Salman bahkan sudah mencoba mendaftar sejak 1 hari sebelumnya. Salman bercerita berniat melamar pekerjaan sebagai PPSU setelah ia berhenti dari pekerjaan lamanya karena terkena pengurangan pegawai. Selain Salman, ada pula Fani yang merupakan warga Cilincing yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Fani rela ikut mengantri melamar jadi pasukan oren lantaran gaji UMR yang ditawarkan dianggap mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi Fani dan keluarga. Sebelumnya pengen melamar ini karena baru berhenti kerja, baru desain terus mau coba peluang di Pemprov DKI Jakarta sebagai PPSU. Iya, sebelumnya jadi driver gitu sih bang di ekspedisi. Cuman kan karena ekspedisi kalau mulai setelah lebaran kalau sepi menurun gitu kan. Jadi ada beberapa yang pengurangan juga gitu. Bu, ini mau masuknya ke bidang apa, Bu? Pasukan oren? Ya, pasukan oren sama PCLP sih. Oh. Kenapa Bu pengen gabung sama pasukan oren? Apakah karena punya gaji bulanan gitu ditanggung pemerintah atau karena apa? Karena gajinya sekarang udah UMR ya, udah enak istilahnya ya kan. Buat perekonomian juga bagus gitu ya kan, gitu aja sih. Mencari kerja memang tak semudah yang dibayangkan. Jumlah lapangan kerja yang terbatas tak sebanding dengan banyaknya pelamar kerja. Kondisi ini membuat persaingan kerja semakin sulit dan ketat. Karenanya fenomena membludaknya pendaftar pasukan oren seperti yang terjadi di Balai Kota Jakarta bukanlah hal yang aneh dan tabu.
Berdesakan dari pagi buta demi bisa mendapat pekerjaan, langganan terjadi saat dibukanya lowongan kerja. Gambaran ironi mencari kerja juga terjadi di Batam pada 19 April lalu, saudara, di mana para pencari kerja ini tampak berdesakan dalam sebuah job fair. Di tengah situasi yang ramai, aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan akibatnya beberapa pelamar kerja terjun dan terjatuh ke selokan yang ada di sekitar lokasi. Beruntung, kondisi selokan kering hingga tak perlu ada korban. Aksi saling tolong pun mewarnai peristiwa naas tersebut. Kejadian ini menarik perhatian publik dan menyentuh keprihatinan masyarakat. Peristiwa di Batam dianggap sebagai bukti minimnya lapangan pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran masyarakat. Antrian melamar kerja ini juga membludak di halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu pada 10 April lalu. Salah satu pelamar yang sudah datang sejak pagi bercerita tak menyangka bahwa antrian kerja Pemprov Bengkulu akan sedemikian ramai. Tapi ramainya pelamar kerja tak meruntuhkan optimisme warga untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pada pameran bursa kerja yang digelar, Pemprov Bengkulu menyebut telah menyiapkan ribuan lowongan kerja dari puluhan perusahaan baik di dalam negeri hingga di luar negeri. Bismillah sih optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini tadi? Nggak nyangka karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga itu kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah seramai ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Tergiur pekerjaan dengan iming-iming gaji besar kerap jadi jebakan bagi para pencari kerja. Terdesak kebutuhan ekonomi, para pencari kerja terbius dengan tawaran pekerjaan yang tak jelas asal-usulnya. Yang penting, gaji yang ditawarkan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun miris, berharap mendapat pekerjaan dan upah layak, para pencari kerja justru kerap jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terkait hal ini, ada nasib tragis yang menimpa Ihwan Sahab, pekerja migran Indonesia di Kamboja. Pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga menjadi korban tindakan kekerasan di tempatnya bekerja. Keluarga terkejut ketika mendengar kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, bahwa Ihwan Sahab meninggal pada 14 April lalu. Sebelumnya korban sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga melalui sambungan video call ketika masih dirawat di rumah sakit di Kamboja. Ia mengaku mendapat tindakan penganiayaan di tempatnya bekerja hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Ihwan sebelumnya berangkat ke Kamboja pada awal Februari 2024. Nah, awalnya Ihwan ini mengaku masuk perusahaan resmi. Di Kamboja, korban dijanjikan pekerjaan sebagai admin judi online dengan gaji berkisar 30 hingga 40 juta rupiah per bulan. Namun hasil investigasi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Barat menyebut korban berangkat ke Kamboja secara ilegal. Gue nggak target, akhirnya dia kayak ditarik begitu, cuman nggak tahu menau kan. Dia ditarik, dia dimasukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum, pokoknya ditendang, disiksa. Dia bilang itu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak inget lagi. Terus saya tanyain, itu berapa orang? Terus kata dia bilang sekitar 15 orang. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga menceritakan pengalamannya saat tertipu bekerja di Kamboja. Awalnya ia ditawari bekerja sebagai editor video hotel. Namun ternyata dipekerjakan sebagai admin marketing judi online. Dirinya memutuskan kembali ke Indonesia setelah membayar denda sebesar 23 juta rupiah ke perusahaan judi online tempatnya bekerja. Sulitnya mencari pekerjaan dan tawaran gaji besar di luar negeri menjadi alasan dirinya untuk mau menerima tawaran bekerja di luar negeri termasuk di Kamboja. Awal mulanya sih sebenarnya tuh ditipu ya sama temannya, karena mereka bilang di sana tuh gua kesana itu cuman buat jadi editor hotel, buat kayak video pemasaran hotel itu sendiri. Tapi pas sampai sana kayak ngelihat tempatnya kok udah aneh gitu loh, Kak. Nah, pas sampai sana itu pas selesai tanda tangan kontrak, dibaca-baca semua segala macem, pas sampai sana
Gua pribadi malah dijadiin admin marketing buat judi online. Saudara, data Badan Pusat Statistik menyebut jumlah pencari kerja dan lowongan kerja yang terdaftar di Indonesia masih belum seimbang. Hal ini membuat isu pengangguran masih krusial di Indonesia. Karena sejak tahun 2022 hingga 2024, seperti yang terlihat pada data statistik, setiap tahunnya angka pencari kerja selalu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Kita lihat saudara, di tahun 2022 jumlah pencari kerja mencapai 937.000 pekerja. Sementara jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya berkisar 59.000. Selanjutnya di tahun 2023 jumlah pencari kerja melonjak menjadi 1,8 juta orang. Sementara untuk lowongan kerjanya yang ada hanya 216.000 saja. Terakhir, di tahun 2024, jumlah pencari kerja sekitar 909.000 orang. Dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya sebanyak 630.000 slot. Yang perlu menjadi catatan, saudara, angka-angka ini muncul saat situasi ekonomi global belum kian memburuk seperti saat ini. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan imbas perang dagang yang saat ini sedang terjadi. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi April 2025, angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 atau pada tahun ini diproyeksi mencapai 5% atau meningkat 1% dibandingkan tahun 2024. Sebesar 4,9% kemudian pada tahun 2026, angka pengangguran di Indonesia diprediksi meningkat lagi menjadi 5,1%. IMF memperingatkan bahwa perekonomian global sedang memasuki fase transisi besar seiring dengan bergesernya sistem perdagangan yang telah menopang dunia selama lebih dari 8 dekade. Semoga saudara di tengah situasi ekonomi dunia yang tak pasti, ekonomi nasional dapat bangkit kembali sehingga lapangan pekerjaan kembali tumbuh dan menyerap tenaga kerja kita. Kami masih akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai Zainal Mustafa yang merupakan salah satu pengacara yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat.